Ini saya menarik untuk membahas De La Fuente soal bagaimana sosok bintang besarnya Spanyol yang masih muda, Lamine Yamal, yang ya kita tahulah kalau pemain muda kan egonya pasti tinggi gitu. Tapi De La Fuente ini mampu meredam itu semua. Apa kira-kira yang bisa dibaca Mas Wahyu? Ya, tadi saya bilang kan De La Fuente kan udah di U19, U21, U23. Dia sangat mengerti ya bagaimana paham bagaimana perkembangan dari Lamine Yamal ini. Jadi secara psikologis dia paham. Dan saya memuji ya kalau bagaimana Yamal ini siapa? Lamine Yamal. Dia tuh kalau saya merasa dia dewasa sebelum waktunya ya kalau menurut saya. Karena dengan bakat yang sangat besar di usia yang sangat muda, dan saya bilang dia tuh generational talent. Dia tuh masih tidak terlalu untuk show off ya. Maksudnya ketika pun dia gagal, ketika pun dia mendapatkan ruang yang tidak baik, ketika itu dia nggak untuk terlihat gestur-gestur bagaimana dia kesal atau bagaimana dia kecewa, tapi dia bersikap profesional, dan saya rasa itu adalah mungkin dari didikan dari De La Fuente juga untuk bagaimana dia bisa menekan egonya, bisa memberikan kontribusi, justru memberikan support kepada teman-teman yang lain. Iya, sekalipun tidak memberikan kontribusi yang tanda kutip banyak sekali, tetapi namanya tetap disebut. Iya, tetap disebut kan gitu. Gi, kita tinggalkan masalah Argentina dan Spanyol. Kita masuk ke era mungkin ini yang menjadi end of eranya Messi dan Ronaldo ya. Ini sudah beberapa nama-nama muda yang muncul yang akan menjadi 4 tahun ke depan di 2030 nanti akan banyak yang muncul nih. Kira-kira siapa yang akan bersinergi? Oke, saya Based on yang sekarang ya. Based on sekarang ya. Kita ini ya buang Spanyol lah ya, karena Spanyol kita singkirkan dulu lah. Karena Spanyol udah pasti lah ya nama-nama nama-nama ini masih akan main nih 2030 nih. Kecuali nanti ada bintang-bintang baru ya. Kalau menurut saya yang paling dinantikan tuh satu sebenarnya Norwegia sih. Erling Haaland ya. Erling Haaland kalau misalkan dalam 4 tahun ini emang Norwegia menemukan puzzle untuk melengkapi permainannya untuk mendukung Haaland di depan, itu akan sangat berbahaya menurut saya. Dan juga sebenarnya kalau base yang dari 4 besar sih saya melihat Inggris sebenarnya. Inggris ini kan sebenarnya juga Jude Bellingham. Tiap tahun Jude Bellingham juga pasti akan balas dendam gitu ya. Tiap tahun ini kan pemain-pemain ininya muncul ya dari Liga Inggris itu kan banyak banget pemain-pemain bintangnya. Jadi saya paling nunggu sebenarnya dua negara antara Norwegia sama Inggris sih. Jadi kiprah untuk 2030 ini Inggris dengan hasil ini saya yakin pasti Thomas Tuchel dan federasinya juga akan sangat gemes gitu. Kayak kita bisa 2030 untuk ngejar nih gitu ya. Walaupun ya kita banyak juga ya tim-tim lainnya kayak tuan rumah Portugal gitu dan lain sebagainya. Cuman menurut saya dua tim ini akan jadi sangat wajah baru timnas yang nggak boleh disepelekan lagi gitu. Mas Wahyu? Saya tuh sebenarnya setuju kalau misalnya kayak Messi sama Ronaldo gitu ya. Jadi kalau Bang Gia kan bilang memang ada Haaland ya. Kita butuh sosok yang memang kayak antitesanya nih. Ya mungkin Mbappe ya. Dengan Mbappe dengan karakternya yang ya kita sebut katanya diktator ya. Itu kayak kalau saya lihat memang sedikit merepresentasikan antara persaingan antara Messi dan Ronaldo ya. Yang satu kan Messi dengan humble-nya ya. Kita bisa lihat dengan Haaland ya, dengan dia kayak menganggap bahwa sepak bola itu sepertinya hanya dunia yang buat ekspresi aja. Jadi nggak terbebani dengan dengan status-statusnya dia sebagai superstar gitu. Bagaimana dia berinteraksi di media sosial juga kan kelihatan banget tuh kalau dia tuh kayaknya easy to reach ya, gampang didapat lah. Sedangkan Mbappe ini kayak dia sejak awal emang idolakan Ronaldo kan, dan sedikit banyak emang terpengaruh lah dengan gayanya ya. Dengan mungkin kita nggak tahu dia egonya seperti apa atau gimana, tapi ya kita butuh persaingan seperti Messi dan Ronaldo.